Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya sangat semangat nih buat saudara. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, bahkan Dia menyiapkan rancangan yang besar bagi setiap saudara. Jangan memulai apapun sepanjang hari ini tanpa meminta penyertaan Tuhan, karena apa yang disertai Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat, dan ada jawaban doa. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari sama-sama tundukkan kepalamu. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami dengar dari Allah, firman yang kami baca, hikmat yang kami terima akan dapat membantu kami menjalani sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru, ada ketenangan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, lidah bibirnya Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kata kalimat tanda berkat mukjizat senantiasa mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, siapapun yang menonton acara kerinduanku pada pagi hari ini, siang atau malam nanti, setiap mereka diberkati. Hari yang diberkati, hari penuh berkat, hari penuh mukjizat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Keluarkan Alkitab saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah ciri orang yang diberkati. Ternyata orang yang diberkati ada cirinya saudara. Orang diberkati ada tanda-tandanya. Tahukah saudara bahwa Allah rindu memberkati saudara. Tetapi Allah dibatasi oleh firman-Nya. Bukan berarti Allah terbatas. Tetapi Allah punya aturan main. Allah dibatasi oleh firman-Nya karena Allah nggak mungkin melanggar atau menentang perkataannya sendiri. Alkitab mengatakan hidup diberkati bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah pilihan. Saya ulang sekali lagi, hidup diberkati bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah pilihan. Dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-15 mengatakan demikian, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Karena itu pada hari ini ayat yang ke-16 aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Apa sih artinya hidup yang diberkati? Yang pertama saya catat orang yang hidupnya diberkati, tanda yang pertama orang yang memperoleh kepastian mengenai keselamatan. Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Diberkati bukan hanya bicara secara materi, tapi bicara mengenai kepastian keselamatan. Catat baik, banyak orang jauh lebih kaya daripada kita. Tapi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang kekayaannya kekal. Karena biasanya kekayaan diukur dari lamanya kekayaan itu bertahan. Alkitab katakan, kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat, pencuri tidak dapat mengambilnya. Alkitab mengatakan kekayaan sejati adalah ketika saudara dan saya beroleh kepastian mengenai keselamatan. Tanda yang kedua orang yang diberkati adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Yes, ada orang kaya loh, 7 turunan, 8 tikungan, 9 puter balik, bahkan 10 turunan. Gak habis-habis kayanya, tapi gak punya damai sejahtera. Tidur malam hari harus pakai obat tidur. Bahkan saya teringat ada seorang jemaat yang saya layani. Dia cerita jemaat di Surabaya, rumahnya kaya, rumahnya besar saudara. Dan dia ngobrol sama saya, dikasih lihat di depan ada tukang becak saudara. Lagi selonjoran di becaknya sambil tiduran. Bahkan keadaan di luar sana panas banget saudara dan debu di mana-mana. Dan orang kaya ini bilang sama dia, Pak, saya iri sama tukang becaknya. Bisa tidur nyenyak. Walaupun dia kaya, dia gak bisa tidur. Karena tiap malam pikirannya kemana-mana, gelisah dan sebagainya. Jadi orang yang punya damai sejahtera, Alkitab mengatakan adalah orang yang tandanya diberkati. Firman Allah mengatakan Yohanes 14 ayat yang ke-27,
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Alkitab menggambarkan ketika Yesus bersama murid-murid melewati sebuah danau Tiberias yang dikenal, Alkitab katakan ada badai. Dan murid-murid pada ketakutan, tapi Yesus tertidur. Damai yang itu yang Tuhan berikan. Karena saudara tidak pernah akan mengalami damai sejati ketika dalam keadaan sukar, engkau tetap tenang, engkau tetap tidak khawatir. Bahkan Alkitab katakan di atas kayu salib, Yesus tetap dapat mengasihi, tetap dapat mengampuni. Yang ketiga, orang yang diberkati, tandanya adalah orang yang beroleh kekuatan dalam masa sukar dan tidak menjadi putus asa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi apa ciri orang yang diberkati? Yang pertama, orang yang diberkati beroleh kepastian keselamatan. Yang kedua, orang yang diberkati beroleh atau hidup dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga, orang yang diberkati beroleh kekuatan di masa sukar dan tidak menjadi putus asa. Apapun keadaanmu hari ini, datang sama Tuhan. Dia mau menguatkan engkau, dia mau meneguhkan engkau, karena dia amat sangat mengasihimu. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang rindu diberkati, karena sama spiritual diberkati, saya percaya mereka juga mau diberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semakin banyak saudara like, semakin banyak saudara komen, secara algoritma akan semakin banyak orang yang menonton acara ini. Penetrasi mengenai kabar Injil makin banyak didengar, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.